Pak Ridwan, Pak, mohon view-nya tentang cash per share, karena beberapa perusahaan itu punya cash per share yang lumayan tinggi, utangnya minim gitu, dan valuasinya seakan-akan cash per share-nya kurang dihargai market. Contohnya TOTL, ITMG, sama IPCC. Jadi gini sih ya Pak Ridwan ya, cash per share itu tuh somehow orang lihatnya bisa positif ya. Karena ibaratnya kan kayak resiko gagal bayarnya kan jadi minim karena cash level mereka gede. Cuman cash itu sebenarnya itu bisa nge-drag dari sisi earnings aset. Karena gini sih bayanginnya ya, kita punya aset ya, punya struktur aset gitu ya. Cuman cash ini kan bisa dibilang kan kalau kita taruh ke bank itu kan nggak terlalu menghasilkan kan, kalau seandainya dijadikan inventory. Jadi kalau cash itu terlalu banyak bahkan porsinya, kalau misalnya bisa sampai 20% ke mereka punya total aset, itu malah kita malah jadi nggak terlalu bagus gitu ya. Mereka bakal nge-drag return lah sebenarnya bayanginnya. Jadi itu sih apa ya, oke, kita akan bahas ini ya, kayak contohnya beberapa emiten kayak Total, ITMG, sama IPCC. Total ya, Total ini cash persennya gede, bener ya, utangnya juga nggak terlalu besar. Cuman hati-hati nih sebenarnya. Saya kemarin ngobrol lah sama beberapa bank itu, mereka lagi hindarin banget sektor-sektor private construction. Nah, karena ibaratnya kayak private construction ini, developer tuh lagi ada yang banyak yang berat gitu ya. Jadi intinya kayak pembayarannya jadi nggak terlalu bagus. Nah, jadi itu sih kalau buat Total ya. Jadi itu properti juga kalau kita lihat marketing sales ya, marketing salesnya kan juga tahun ini kan nggak terlalu growth-nya nggak terlalu signifikan ya. Jadi ini menurut kita kontrak barunya buat pemain-pemain kayak private construction ini agak-agak lumayan berat sih. Jadi itu ya kasusnya buat Total itu saya nggak mau terlalu sentuh sih ya. Construction saya nggak mau terlalu sentuh ya, apalagi kalau seandainya mereka ke swasta. Karena saya ngomong nih sama pemain-pemain construction gitu, mereka bilang, aduh, kalau swasta ini mereka nggak berani lah. Mereka resikonya gede banget gitu sekarang. Mau masuk ke properti, mereka takutnya kayak gagal bayar gitu. Jadi kalau mereka mau ambil, itu sebenarnya masih menarik proyek-proyeknya pemerintah. Nah, cuman pemain-pemain kayak Total gitu ya, Total NRCA itu buat masuk ke proyek pemerintah tuh susah banget gitu ya. Mereka akan lebih prefer buat BUMN aja yang ngerjain. ITMG ya maksudnya bisnisnya batu bara, cash levelnya juga tebel ya. Nah, kalau cash level tebel, ini translasinya bagus sebenarnya buat dividen. Nah, cuma tadi saya udah jelasin ya, maksudnya kalau terlalu banyak itu bisa nge-drag dari sisi mereka punya earnings asetnya. Jadi itu. Cash level ini mungkin kita bisa lihat perspektifnya gini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak kalau seandainya kayak cash level dia tebel gitu ya, cash level dia tebel kan resiko gagal bayarnya lumayan minim. Cuman harus agak dipantau terkait dengan rencana-rencana capex-nya mereka juga. Jadi kalau seandainya ibaratnya kayak contohnya misalnya kayak kita ngomongin PTBA lah. PTBA kan cash levelnya tebel. Cuman capex mereka agresif karena mereka pengen diverse bisnis mereka itu ke non batu bara, sama yang kedua adalah mereka disuruh akuisisi Pelabuhan Ratu. Nah, cuman kalau misalnya capex-nya gede, ini kan cash level ini kan bisa jadi makin kecil kan trennya. Nah, kalau cash level makin kecil, ini ibaratnya resiko dividen mereka bisa nggak segede dulu. Nah, jadi itu juga salah satu yang bisa di-consideration juga ya kalau kita ngeliat cash. IPCC ya, IPCC ini sebenarnya menarik sih ya, menarik ya, karena ibaratnya kan mereka kayak jadi salah satu port ya buat kayak otomotif itu buat bersender gitu. Jadi in overall sebenarnya oke. Cuman saya kalau buat sektor otomotif related ini nggak terlalu ini sih ya, saya nggak terlalu appreciate sih ya. Maksudnya growth-nya mungkin tahun ini akan sama ya, maksudnya kayak range-nya either 1 juta atau sampai 1,1 juta. Cuman menurut kita demand-nya tuh nggak akan sebagus kayak tahun-tahun sebelumnya ketika waktu itu pemerintah banyak ngasih insentif dari PPNBM-nya. Jadi itu sih ya.